Tiga, Nah, record. mulai. Nah, Assalamualaikum F5. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kamu wabarakatuh. tuh. Kami dari kelompok 6 dari bahan beton agregat yang penting bagi beton dan kuat tekan. Ada Hafid, Siva dan saya sendiri. Ya, saya. Muhammad Yuda. Ayo, slide pertama. Silakan Hafid. Baik. Pengertian beton. A. Definisi beton. Beton yaitu suatu campuran yang berisi pasir, kerikil, atau batu pecah, agregat lain yang dicampurkan menjadi satu dengan suatu pasta yang terbuat dari semen dan air yang membentuk suatu massa yang sangat mirip seperti batu. Dapat digunakan untuk membuat fondasi, balok, plat cangkang, plat lantai, dan lain-lain. B. Beton. Jenis beton yaitu A. Beton normal, B. Beton bertulang, C. Beton pratekan, D. Beton komposit. Lanjut. Silakan, Siva. C. Bahan campuran beton. Rasio air semen meningkatkan, massa kuat tekan menurun. Kenaikan rasio air semen berturut dari 0,3 sampai dengan 0,65 akan menurunkan kekuatan beton secara linier menjadi 50%. Peningkatan jumlah air bisa disebabkan kontrol pemakaian air jelek, variasi kelembaban, dan absorpsi agregat, perubahan gradasi agregat. Kedua, agregat. Kekuatan beton sangat ditentukan oleh gradasi agregat. Perubahan gradasi tanpa ada perubahan ukuran maksimum agregat kasar dan rasio air semen akan menyebabkan penurunan kuat tekan beton, terutama bila ada tanda kenaikan slump. 3. Air. Air harus bersih dan tawar. 4. Bahan tambahan atau admixture. Itu tergantung pada tipe admixture. Ya, D. Kelebihan dan kekurangan beton. Beton dalam keadaan mengeras akan sangat keras, bahkan batu dengan kekuatan tinggi. Tapi dalam keadaan segar, beton seperti bubur, sehingga mudah dibentuk sesuai keinginan. Beton juga sangat tahan terhadap serangan api, juga sangat tahan terhadap serangan korosi. Berikut adalah kelebihan beton. Pertama, dapat dibentuk sesuai keinginan, mampu memikul beban tekan yang berat, tahan terhadap temperatur tinggi, biaya pemeliharaan rendah atau kecil. Dan sedangkan kekurangan beton itu ada bentuk yang sudah dibuat sulit untuk diubah, pelaksanaan pekerjaan memerlukan ketelitian yang tinggi, masanya berat, daya pantul suara besar, membutuhkan cetakan sebagai alat pembentuk, dan terakhir tidak memiliki kekuatan tarik. Baik, lanjut. E. Syarat agregat menurut SII, ASTM, dan SKSNI. 1. Syarat mutu agregat untuk beton. Agregat halus, maksudnya pasir, yaitu butirannya tajam, kuat, dan keras, bersifat kekal, tidak pecah atau hancur karena pengaruh cuaca. Sifat kekal apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat sebagai berikut. Jika dipakai natrium sulfat, bagian yang hancur maksimum 12%. Jika dipakai magnesium sulfat, maka bagian yang hancur yaitu maksimum 10%. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur, yaitu bagian yang dapat melewati ayakan 0,060 mm, lebih dari 5%. Apabila lebih dari 5%, maka pasir harus dicuci. Harus mempunyai variasi besar butir, yaitu gradasi yang baik, sehingga rongganya sedikit, mempunyai modulus kehalusan antara 1,5 sampai 3,8. Apabila diayak, dengan susunan ayakan yang ditentukan, harus masuk salah satu daerah susunan butir menurut zona 1, 2, 3, atau 4, dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Sisa di atas ayakan, yaitu 4,8 mm, maksimum 2% dari berat. Sisa di atas ayakan 1,2 mm, maka 10, maka maksimumnya yaitu 10% dari berat. Sisa di atas ayakan 0,30 mm, maka maksimum 15% dari berat. Dan tidak boleh mengandung garam. Ya, lanjut. 2. Agregat kasar atau kerikil.
Butirannya tajam, kuat, dan keras. Bersifat kekal, tidak pecah, atau hancur karena pengaruh cuaca. Sifat kekal apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat sebagai berikut. Pertama, jika dipakai natrium sulfat, bagian yang hancur maksimum 12%. Yang kedua, jika dipakai magnesium sulfat, bagian yang hancur maksimum 10%. Terus, agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur atau bagian yang dapat melewati ayakan 0,060 mm lebih dari 1%. Apabila lebih dari 1%, maka kerikil harus dicuci. Selanjutnya, tidak boleh mengandung zat organik dan bahan alkali yang dapat merusak beton. Harus mempunyai variasi besar butir atau gradasi yang baik sehingga rongganya sedikit. Mempunyai modulus kehalusan antara 6 sampai 7,10 dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, sisa di atas ayakan 38 mm harus 0% dari berat. Yang kedua, sisa di atas ayakan 4,8 mm 90 sampai 98% dari berat. Yang ketiga, selisih antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan yang berurutan maksimal 60% dan minimal 60%. Dan tidak boleh mengandung garam. Ya, selanjutnya 2. Syarat mutu agregat menurut SII 0052-80. Pertama, ada agregat halus. Pertama, susunan besar butir mempunyai modulus kehalusan antara 2,5 sampai 3,8. Kadar lumpur atau bagian butir lebih kecil dari 70 mikron, maks 5%. Kadar zat organik ditentukan dengan larutan natrium sulfat 3%. Jika dibandingkan warna standar, tidak lebih tua daripada warna standar. Kekerasan butir jika dibandingkan dengan kekerasan butir pasir membandingkan yang berasal dari pasir kuarsa Bangka memberikan angka hasil bagi tidak lebih dari 2,2. Sifat kekal diuji dengan larutan jenuh garam sulfat adalah jika dipakai natrium sulfat, bagian yang hancur maksimal 10%. 2. Jika dipakai magnesium sulfat, bagian yang hancur maksimal 15%. Yang kedua adalah agregat kasar. Susunan besar butir mempunyai modulus kehalusan antara 6 sampai 7,1. Kadar bagian yang lemah diuji dengan goresan batang tembaga maksimal 5%. Sifat kekal diuji dengan larutan jenuh garam sulfat adalah jika dipakai natrium sulfat, bagian yang hancur maksimal 12%. 2. Jika dipakai magnesium sulfat, bagian yang hancur maksimal 18%. Tidak boleh mengandung butiran panjang dan pipi lebih dari 20% berat. Dan terakhir, kekerasan butir ditentukan dengan bejana Rudolph dan dengan bejana Los Angeles. Lanjut. Baik, selanjutnya nomor 3, yaitu syarat mutu agregat menurut ASTM C33-86. Yang pertama, agregat halus. Kadar lumpur atau bagian butir lebih kecil dari 75 mikron, yaitu ayakan nomor 200 dalam persenan berat maksimal. Yaitu yang pertama untuk beton yang mengalami abrasi 3,0. Untuk jenis beton lainnya yaitu 5,0. Kadar gumpalan tanah liat dan partikel yang mudah direpihkan yaitu maksimal 3,0%. Kandungan arang dan lignit. Ya, bila tampak permukaan beton dipandang penting kandungan maksimal 0,5%. Untuk beton jenis lainnya yaitu 1,0%. Agregat halus yang akan dipergunakan untuk membuat beton yang akan mengalami basah dan lembab terus-menerus atau yang berhubungan dengan tanah basah. Tidak boleh mengandung bahan yang bersifat reaktif terhadap alkali dalam semen, yang jumlahnya cukup dapat menimbulkan pemuaian yang berlebihan di dalam mortar atau beton. Sifat kekal diuji dengan larutan jenuh garam sulfat, yaitu yang pertama jika dipakai natrium sulfat, bagian hancur maksimal 10%, maka 10%. Jika
dipakai magnesium sulfat, bagian yang hancur maka 15%. Kemudian yang terakhir, susunan besar butir gradasi. Lanjut. Agregat kasar. Agregat kasar yang akan dipergunakan untuk membuat beton yang akan mengalami basah dan lembab terus-menerus atau yang berhubungan dengan tanah basah tidak boleh mengandung bahan yang bersifat reaktif terhadap alkali dalam semen. Kelebihan di dalam mortar atau beton. Agregat yang reaktif terhadap alkali boleh dipakai untuk membuat beton dengan semen yang kadar alkalinya dihitung sebagai setara natrium oksida atau Na2O plus 0,658 K2O. Tidak lebih dari 0,60% atau dengan penambahan yang dapat mencegah terjadinya pemuaian yang membahayakan akibat reaksi alkali agregat tersebut. Syarat yang lain untuk agregat kasar seperti pada SII. Ya, selanjutnya kinerja beton. Pada saat ini, beton masih menjadi pilihan utama dalam pembuatan struktur. Selain karena kemudahan dalam mendapatkan material penyusunnya, hal ini juga disebabkan oleh penggunaan tenaga yang cukup besar sehingga dapat mengurangi masalah penyediaan lapangan kerja. Selain dua kinerja utama yang telah disebutkan di atas, yaitu kekuatan tekan yang tinggi dan kemudahan pengerjaan. Kelangsungan proses pengadaan beton pada proses produksi lainnya juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan. Sifat-sifat dan karakteristik material penyusun beton akan mempengaruhi kinerja dari beton yang dibuat. 3 kinerja yang dibutuhkan dalam pembuatan beton adalah: 1. Memenuhi kriteria konstruksi, yaitu dapat mudah dikerjakan dan dibentuk serta mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua, kekuatan tekan. Yang ketiga, durabilitas atau keawetan. Lanjut. Baik, data pengujian pengaruh agregat terhadap uji tekan. Yang pertama, campuran beton mengikuti rancang campur pada keterangan 1. Rancang campur pada tersebut adalah hasil modifikasi rancang campur Harja Saputra dan kawan-kawan, yaitu tahun 2011. Setelah dilakukan trial, target kuat tekun beton yaitu lebih dari 80 MPa atau beton grade 80. Keterangan 1. Mix desain beton kinerja tinggi grade 80, yaitu material, kemudian beratnya dalam satuan kilogram per meter kubik. Semen 729, agregat 817, silika 254, super plasticizer 33, air 160, dan W atau C 0,225. Lanjut. Masing-masing campuran beton dibuat 3 benda uji, sehingga disiapkan 18 benda uji untuk 6 campuran yang berbeda. Rincian benda uji disajikan pada tabel 2. Yang pertama itu ada keterangan 2 benda uji penelitian. Itu ada kode, agregat lolos saringan, satuan mm, jumlah itu berupa sampel, yaitu berupa hari. Yang pertama, kodenya itu LS19, agregat lolosnya itu 19, jumlah sampelnya 3, umur harinya itu 28. Terus LS9,5, lolos saringan 9,5, jumlah sampelnya 3, umurnya itu 28. Lalu LS4,74, lolos saringan 4,75, jumlah sampelnya 3, umurnya itu 28. LS1,18, agregat lolosnya itu 1,18, jumlah sampelnya 3, umurnya 28. Terus NLS 0,85, agregat lolosnya itu 0,85, jumlahnya itu 3, umurnya 28. Lalu LS 0,3, lolos
saringan itu 0,3, jumlahnya itu 3, umurnya itu 28. Jadi jumlah sampel itu 18. Pengujian beton segar menggunakan uji slump flow dilakukan sesaat setelah pencampuran atau sebelum pencetakan benda uji. Kuring benda uji di dalam air dilakukan setelah benda uji dilepas dari cetakan silinder. Berat beton juga diukur setelah mengetahui berat beton dan volume beton. Pengujian ditinjau dari kuat tekan dilakukan saat beton berumur 28 hari. Benda uji penelitian berupa silinder beton dengan diameter 7,62 cm dan tinggi 15,24 cm. Fakta-fakta. Pertama, berdasarkan kuat tekan. Menurut SNI 036468-2000. Dari benda uji silinder 15 cm, tinggi 30 cm. Beton mutu rendah, low strength, concrete, kuat betonnya itu lebih kecil 20 MPa. Beton mutu sedang, medium strength concrete, kuat beton sama dengan 21 MPa sampai 40 MPa. Beton mutu tinggi, high strength concrete, kuat beton besar 41 MPa. Berdasarkan besar satuan SNI 032847-2002. Beton ringan, berat satuan kecil 1.900 kg per meter kubik. Beton normal, berat satuan 2.200 kg per meter kubik sampai 2.500 kg per meter kubik. Beton berat satuan besar 2.500 kg per meter kubik. SNI tidak menggolongkan beton berat, namun pada umumnya beton dengan berat satuan di atas 2.500 kg meter kubik dikategorikan beton berat, walaupun ada yang menerapkan nilai 3.200 kg per meter kubik sebagai batas bawah beton berat. Beton yang berat satuannya berada di antara kategori di atas pada umumnya, tidak efektif perbandingan berat sendiri dan kekuatannya. Walaupun tidak ada larangan untuk membuat beton dengan berat satuan 1.900 sampai 2.200 kg per meter kubik. Dan terima kasih atas partisipasi kalian menonton kami. Kami tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.